Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh masuk dalam Advent keempat. Advent keempat dan kita di dalam penantian-penantian kita boleh merayakan akan kedatangan Kristus. Tentu bukan hanya kedatangan Kristus yang pertama karena Kristus sudah pernah datang, tapi kita juga di dalam spirit menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Nah ini harap boleh menjadi berkat bagi kita dan tadi Pak Paulus sudah menyampaikan untuk ibadah Natal bersama tanggal 25. Nah saudara ini satu kesempatan bagi kita karena tadi kalau Pak Paulus mengatakan ada jemaat-jemaat, ada orang percaya kadang-kadang yang adalah musiman. Tetapi saya mau menambahkan Bapak sekalian, di masa-masa Natal ini adalah sebuah kesempatan bagi kita itu lebih mudah, lebih gampang untuk mengajak orang boleh beribadah. Karena ada ya kita mari bersama-sama datang ke Natal begitu ya. Dan orang lebih terbuka dalam masa-masa seperti ini. Maka harap ini ya Bapak Ibu kalau memegang warta itu di dalamnya ada satu brosur. Nah ini bukan untuk kita saja, tapi ini sesuatu yang kami harapkan Bapak Ibu juga bisa bagikan kepada rekan-rekan supaya mereka boleh mendapatkan informasi dan boleh ikut dalam acara ini. Doakan mereka Bapak sekalian karena satu tema yang sangat penting ya, yaitu Kristus Sang Juru Damai. Kita berdoa mereka boleh bertemu Tuhan dalam momen-momen seperti ini. Mereka boleh bertemu dengan Kristus Sang Juru Damai itu. Doakan mereka, ajak mereka supaya mereka juga boleh dikuatkan melalui ibadah yang akan kita adakan. Dan Bapak Ibu kali ini kita bersyukur ada juga nanti drama yang ditampilkan ya. Satu drama yang sudah disusun dengan baik, dilatih dengan sangat baik. Dan saya sendiri belum tampil ya. Dan melihat latihan mereka saya sudah terkagum-kagum Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena sungguh mereka sangat mempersiapkan dengan baik ya. Nah itu misalkan saya nggak selalu datang waktu mereka berlatih. Tetapi beberapa kali saya ikut mereka berlatih dari jam 6:30 malam. Bapak Ibu bisa tebak mereka selesai jam berapa? Ya bukan jam 9 Bapak Ibu. Tetapi mungkin jam 10 dan jam-jam setelah itu. Tetapi kenapa dipersiapkan sedemikian? Karena mereka sangat rindu. Ini menjadi satu kesempatan yang hadir. Mereka boleh dipersiapkan hatinya untuk boleh mendengarkan firman dan dipersiapkan dengan sangat baik sekali supaya jemaat boleh melihat akan Kristus Sang Raja Damai itu. Doakan dan mari kita hadir ya. Kalau Bapak Ibu belum membeli tiket untuk pergi-pergi, nah ini mungkin saatnya mengatur. Belinya setelah tanggal 25 saja atau 25 sore lah, 25 siang ya bisa juga. Seperti Pak Vikaris Filbert dia membeli tiket setelah Natal. Nah jadi kita boleh bersama-sama mengikuti Natal ini. Saudara sekalian hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Yaitu saya kasih judul Sarah dan di antara Sarah dan Hagar. Ini kita boleh sekali lagi merenungkan akan sekali lagi tema kasih di dalam Advent keempat ini. Mari kita terlebih dahulu tundukkan kepala ya, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengagumi akan kasih-Mu yang terlalu besar bagi kami ketika Engkau turun menjadi manusia dan menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami. Kami sungguh mengagumi akan apa yang Engkau telah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau yang telah melayakkan kami, memanggil kami untuk datang ke hadapan-Mu, baik ketika kami boleh berdoa memanggil Engkau sebagai Bapa kami, atau ketika kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Mohon kiranya Engkau yang berbelas kasihan kepada setiap kami, yang boleh memberikan pertumbuhan kepada kami ketika kami boleh beribadah. Biarlah Engkau meneguhkan iman kami ya Tuhan. Terlebih-lebih ketika kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa di tengah-tengah dunia yang gelap ini kami membutuhkan terang-Mu ya Tuhan. Dan terang itu adalah Engkau sendiri dan firman-Mu yang akan menerangi jalan kami. Sehingga kaki kami tidak terantuk dengan begitu banyak batu bebatuan yang ada di hadapan kami. Kami boleh berjalan di dalam anugerah Tuhan.
Tuhan, Engkau kiranya memberikan firman yang akan menegur kami. Kiranya Engkau memberikan firman yang akan meneguhkan iman kami. Kiranya Engkau memberikan firman yang akan mampu membawa kami boleh bertumbuh mengikut Engkau ya Tuhan. Kami rindu Engkau yang memberikan firman yang akan membawa kami semakin bergairah di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian kita membuka dari kitab Kejadian. Mari kita membuka kitab Kejadian. Pasal yang ke-16, kita akan membaca Kejadian. Kita akan membaca Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Kita akan membaca keseluruhan ayat-ayat ini. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat ke-16. Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu berbaiklah hampir Ahmad ini, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram mengambil Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Sehingga ia lari dari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Kata Hagar, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menantang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu seumur hari sebutkan orang, sumurlah Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara, ketika kita hari ini akan merenungkan tentang Hagar, tentang Sarai, ini bukan kemudian kita akan memilih begitu ya, karena temanya antara Sarai dan Hagar, mana yang harus dipilih. Saudara sekalian, apa yang saya mau ajak kita lihat hari ini adalah kita mau melihat bagaimana Tuhan bertemu dengan orang-orang seperti Sarah, seperti Hagar ini. Bagaimana di dalam keluasan hati Tuhan, di dalam kasih Tuhan yang berkenan bertemu dengan orang-orang seperti ini. Di dalam keadaan mereka yang berbeda-beda. Dan kita boleh kaitkan dengan kisah Kristus yang berinkarnasi nantinya. Bagaimana dia boleh turun ke dalam dunia ini. Di dalam kondisi yang tidak jauh berbeda dengan kondisi dua orang yang kita barusan baca ini. Saudara, ini satu kisah yang saya kira Bapak Ibu cukup familiar kan ya. Tapi bukan kisah yang menyenangkan kan ya. Ini kisah pasal 16 ini satu kisah yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan tanda tanya.
penuh dengan satu keadaan yang tidak ada sama sekali sukacita. Kita bisa melihat satu keluarga yang penuh dengan perpecahan, penuh dengan kecemburuan, kepahitan yang terjadi, penindasan, dan sesuatu yang sesuatu yang diidam-idamkan ya untuk diceritakan. Ini bukan cerita yang terlalu indah. Tapi sekali lagi ini satu cerita yang menunjukkan kepada kita realita manusia yaitu Sarah, Hagar, dan juga ada Abram di dalam kisah ini. Tetapi Tuhan berkenan menemui mereka. Tuhan berkenan menemui mereka di dalam kasih-Nya. Saudara, kalau kita melihat kedua orang ini di dalam tulisan-tulisan Paulus nantinya, memang ini dua orang yang akan dibedakan. Dibedakan sebagai satu keturunan yang dijanjikan dan satu keturunan yang mewakili akan hukum. Tetapi hari ini saya tidak mengajak saudara dan saya untuk kemudian mencoba membandingkan keduanya. Tapi saya mengajak kita melihat bagaimana kedua orang ini bertemu Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang berbeda. Dan di dalam kasih Tuhan itu berkenan menghampiri mereka. Saudara sekalian, kita bisa melihat kisah ini di dalam bagian yang kita baca. Tentang Abraham yang dipanggil oleh Tuhan, tentang Sarah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan tentang hambanya itu. Dan saudara, dalam bagian pertama saya mau mengajak kita melihat bagaimana Natal itu sebagaimana para gembala berada di dalam kegelapan dan cahaya datang kepada mereka, menerangi mereka. Maka saya mengajak kita melihat sebelum Natal itu, sebelum dia datang kepada manusia, kita bisa melihat bagaimana keadaan mereka yang kacau, keadaan mereka yang penuh dengan kekecewaan, keadaan mereka yang penuh dengan perpecahan, keadaan yang berdosa. Tetapi sekali lagi, harap ini menjadi satu kekuatan kita untuk boleh melihat betapa besar kasih Tuhan itu. Saudara, hal yang pertama, kalau kita membaca dalam bagian pertama itu, dalam ayat pertama sampai ayat yang keempat misalkan, kita bisa melihat di dalam tokoh yang pertama di situ yaitu Sarai atau Sarah begitu ya. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan bertemu dengan Sarah di dalam keadaannya yang berdosa, dalam keadaannya yang mencoba mengatur Tuhan. Sekali lagi Bapak sekalian, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu memang tidak secara jelas dinyatakan dalam pasal 16, tapi kita bisa melihat nantinya bagaimana Tuhan berkenan kepada Sarah untuk dia kemudian mendapatkan anak dalam pasal-pasal berikutnya. Saudara sekalian, Tuhan datang kepada Sarah dengan kasih-Nya yang begitu limpah di dalam keadaannya yang berdosa dan di dalam keadaannya yang ingin untuk mengontrol akan janji Tuhan, mengontrol supaya segala sesuatu itu cepat terjadi menurut pikirannya. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini dikatakan memang Tuhan berjanji kepada Sarah. Sudah 10 tahun. Saudara, 10 tahun itu masa yang cukup lama kan ya. Saya kira Bapak Ibu tidak akan mengatakan 10 tahun itu ya cepatlah. 10 tahun itu mungkin kita mengatakan tidak terlalu panjang. Tetapi bagi seorang Sarah ini 10 tahun yang sangat panjang sekali. Karena kenapa? Karena ini adalah 10 tahun penuh dengan penantian kan ya. Penantian akan janji Tuhan. Ini 10 tahun penuh dengan harapan. Tetapi 10 tahun juga yang dipenuhi dengan ketidakpastian. 10 tahun yang dipenuhi dengan kekecewaan. Kita tidak bisa membayangkan ya setiap bulan itu bagaimana perasaannya Sarai. Ketika dia Abraham dipanggil dalam pasal 12, ketika Tuhan memanggil dan memberikan janji, dan kemudian kita bisa melihat setiap bulan mungkin Sarah akan menanti bulan ini bukan ya. Bulan ini kira-kira bulan ini tidak. Atau jangan-jangan bulan depan. Oke, bulan ini tidak terjadi. Jangan-jangan bulan depan saya menanti. Nah saudara, itu 1 bulan demi 1 bulan, dan kalau kita mengatakan 10 tahun berarti 120 bulan kan ya. Itu 120 bulan dia menanti berkali-kali dia menantikan. Setiap bulan dia menantikan, jangan-jangan bulan ini, jangan-jangan bulan ini. Dan ini menjadi sebuah keadaan di mana dia berharap tetapi ditutup dengan kekecewaan Bapak sekalian. Ketika dia berharap jangan-jangan bulan ini, tetapi kemudian ditutup dengan
ternyata tidak. Dan itu tidak terjadi 1-2 bulan, Bapak sekalian. Alkitab mencatat 10 tahun. Maka ini memang waktu yang cukup panjang. Kita bisa membayangkan bagaimana hari-harinya dalam tenda itu mungkin penuh pengharapan, tetapi ditutup dengan kekecewaan. Mungkin dia menangis di dalam pengharapannya. Tetapi memang janji itu belum datang. 10 tahun memang waktu yang cukup panjang bagi dia. Dia mungkin berpikir, jangan-jangan Tuhan sudah mulai melupakan janji itu. Itu kan ya, 10 tahun, manusia aja kalau 10 tahun, jangankan 10 tahun, berapa hari saja sudah bisa lupa. Jangan-jangan 10 tahun, Tuhan sudah mulai lupa. Jangan-jangan ya, dia tidak lagi memikirkan janjinya. Jangan-jangan dia tidak lagi melihat kepada kami. Saudara, kita bisa membayangkan hari-hari yang dilalui oleh Sarah ya. Itu penuh dengan pengharapan, kekecewaan, air mata. Apakah Tuhan melupakan? Nah, kita tidak bisa membayangkan kalau dia melihat orang lain yang menggendong anak. Saya sudah dijanjikan. Kalau belum dijanjikan, tidak masalah. Tapi sudah dijanjikan dan tidak dikasih. Ini menjadi masalah. Kalau sebelumnya tidak ada janji, ya memang gak berharap. Tapi sekarang sudah diberikan janji, saya berharap. Tapi sudah 10 tahun. Bagaimana dia akan melihat orang lain. Dan bagaimana ketika pada masa itu, ini tidak memiliki anak itu bukanlah sesuatu masalah pribadi kan ya. Ini masalah umum. Masalah umum dalam pengertian bahwa ini menjadi publik itu akan menilai. Publik itu akan melihat apakah kamu itu orang yang diperkenankan oleh Tuhan atau tidak. Jadi menjadi masalah serius. Secara harapan dia berharap, tetapi juga secara sosial dia itu menjadi orang-orang yang secara kata-kata yang tidak terucap akan terkedengaran begini. Di mana ya Tuhanmu? Tuhan itu kayaknya sedang menghukum kamu deh. Itu menjadi sesuatu yang membayangi dia bertahun-tahun. Dan ketika Tuhan memberikan janji, dia menantikan ternyata sebentar lagi saya terlepas dari semuanya ini. Tapi 10 tahun tidak kunjung datang. Maka saudara sekalian, kita bisa melihat di sini bagaimana Sarah di dalam pergumulan, menanti, menunggu, dia kemudian tidak sabar, tidak sabar. 10 tahun tidak sabar menanti. Tapi sebenarnya kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu memanggil Abraham. Di dalam pasal 12, kalau kita membaca Abraham dipanggil oleh Tuhan. Apakah Abraham itu punya standar tertentu? Maksudnya begini, apakah Abraham itu di dalam standar tertentu yang memungkinkan dia dipilih oleh Tuhan menjadi sebuah bangsa yang besar? Alkitab mencatat dia bukan orang yang berbeda kok. Dia orang yang juga hidup dalam sebuah keluarga yang menyembah berhala. Dia juga satu orang yang hidup dalam keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang memulai datang kepadanya. Tuhan yang datang memberikan firman, memanggil dia dan berjanji kepadanya. Kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan memulai, Tuhan memanggil, Tuhan memberikan iman, Tuhan kemudian memberikan janji. Semuanya itu berawal dari Tuhan. Di dalam pasal 12 Tuhan berjanji. Dan di dalam pasal 15 sebelum 16 ini, sekali lagi Tuhan datang. Tuhan datang kepada Abraham dan mengatakan kepada Abraham, Abraham, seluruh harta ini tidak akan menjadi milik hambamu Eliezer itu. Gak mungkin. Kenapa? Karena aku sudah berjanji bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Anakmu lah yang akan mewarisi semuanya ini. Anakmu lah. Jadi di dalam pasal 12 kita tahu Tuhan memanggil di dalam inisiatifnya Tuhan, bukan tangannya Abraham, bukan karena kelayakan Abraham. Dan kemudian dalam pasal 12 Tuhan berjanji kepadanya, dan dalam pasal 15 Tuhan datang lagi berjanji kepadanya, pasal 15. Setelah itu semua, Sarah itu kemudian bertindak dengan tangannya. Berdasarkan prinsip yang sebelumnya, kita mendapati bahwa Tuhan yang berinisiasi. Tuhan itu yang memulai, Tuhan itu yang memberikan, Tuhan itu yang melakukan segala sesuatu kepada Abraham. Dan yang datang memberikan janji. Tetapi kemudian Sarah tidak cukup sabar menantikan Tuhan. Saudara, Sarah kemudian menawarkan Hagar kepada Abraham kan ya. Kita tahu semua kisah itu. Tapi saudara sekalian, saya mau mengatakan begini ya. Di dalam waktu menanti, menunggu itu adalah sebuah kesempatan sebenarnya untuk kita diuji,
untuk kita diuji oleh Tuhan. Saudara, ketika dalam penantian itu adalah satu kesempatan menguji karakter seseorang yang sesungguhnya itu seperti apa. Di dalam keadaan yang menanti, menunggu, karakter itu seperti apa? Apakah dia itu benar-benar rendah hati atau bagaimana? Apakah dia benar-benar percaya kepada Tuhan seutuhnya atau tidak? Atau dia memiliki, seperti Sarah dalam hal ini, memiliki percaya kepada Tuhan, tetapi juga mencampurkan kebiasaan-kebiasaan pada masa hari itu. Ini satu keadaan bukan hanya sekadar dia mengikuti kebiasaan hari itu, memberikan hambanya kepada suaminya. Tetapi ini bisa kita katakan sebuah pencampuran kepercayaan. Dia melakukan pencampuran kepercayaan. Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia mengikuti tradisi-tradisi yang ada pada masa itu. Memberikan hambanya. Jadi dia bukan hanya tidak percaya kepada Tuhan. Dia mungkin percaya kepada Tuhan. Oh, kasih anak. Tapi dia menggabungkan imannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak berkenan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana dalam Alkitab juga kita melihat bahwa masa-masa penantian itu, masa seseorang diuji karakter sesungguhnya itu seperti apa. Saudara barangkali masih mengingat kisah daripada Saul kan ya. Siapa yang tidak kenal Saul? Raja pertama Israel. Raja yang lebih tinggi satu kepala daripada orang lain. Itu raja yang memulai karirnya itu dengan satu kerendahan hati, Bapak sekalian. Saudara masih ingat ketika dia dipilih, apa yang dilakukan oleh Saul? Dia bersembunyi. Dia tidak ingin menjadi yang pertama, yang menjadi raja pada waktu itu. Saul itu sangat rendah hati. Dia tidak menginginkan mendapatkan kekuasaan. Tetapi saudara sekalian, di dalam masa-masa akhir dari pemerintahannya dia, ketika dia berperang melawan Filistin, Tuhan sudah berfirman kepadanya melalui nabi Tuhan. Tunggu sampai 7 hari. 7 hari, tunggu sampai 7 hari. Nah saudara, apa yang terjadi? Sampai 7 hari. Belum selesai 7 hari. Kemudian apa yang dilakukan Saul? Saul mengambil korban bakaran itu dan melakukan sebuah tugas yang seharusnya dia tidak ada kapasitas untuk melakukan itu. Tuhan suruh tunggu melalui nabinya, supaya nabi Tuhan berdoa memberkati mereka. 7 hari. Tapi waktu itu, 7 hari itu menjadi waktu yang sangat panjang bagi Saul. Sehingga dia tidak sabar menanti. Tadinya Tuhan mau memakai tangannya untuk boleh memberikan kepada mereka kemenangan. Tangannya yang melawan musuh-musuhnya. Tapi sekarang Saul seolah mengatakan, oh Tuhan, saya tidak sabar menanti, menunggu. Saya memakai tanganku sendiri yang akan memberikan kemenangan kepada orang Israel. Saudara, kita bisa melihat di dalam Alkitab bagaimana di dalam momen-momen waktu menanti itu, seseorang itu akan diuji karakter sesungguhnya seperti apa. Dan saya kira ya, ini menjadi sesuatu yang Bapak Ibu dan saya bisa lihat kan, bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam keadaan baik-baik saja ya, keadaan baik-baik saja. Ujian itu tidak terlalu kelihatan. Tapi dalam waktu menanti menunggu, ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita meminta kepadanya. Dalam penantian itu, itu tak kala kita diuji bagaimana iman kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Di dalam waktu-waktu kita menantikan itu. Dan ini yang terjadi dalam bagian ini. Sarah itu sudah diberikan firman, sudah diberikan janji oleh Tuhan. Mulai dari pasal 12, pasal 15, Tuhan mengulang lagi. Tetapi kemudian dia seolah mengatakan, saya mau memakai tanganku untuk kemudian menggenapkan seluruh rencana Tuhan ini. Saya mau memakai kekuatanku sendiri untuk menggenapkan apa yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kita bisa lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Sarah adalah sesuatu yang serius. Sesuatu yang serius. Dia bukannya saja itu menunjukkan bahwa dia tidak cukup percaya kepada Tuhan. Tetapi dia selalu mengatakan, Tuhan, Engkau tidak terlalu lebih besar dari saya. Saya mau menolong Engkau Tuhan. Saya mau menggenapkan janjimu. Kamu sudah berjanji, oke saya bantu ya dengan caraku. Dunia ini punya cara seperti ini. Saya mau bantu Tuhan ya dengan cara seperti ini. Saudara, ini satu keadaan yang sangat serius sekali. Ketika dia memberikan istri kepada Abraham, yaitu hambanya itu. Dia seolah mengatakan, Tuhan saya mampu menolong engkau. Saya mampu menggenapkan seluruh firman-Mu. Saya mampu dengan tangan saya sendiri. Bukankah itu sesuatu yang serius Bapak sekalian? Itu bagaimana dia memandang kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang berjanji, oke,
sepertinya engkau tidak cukup berkuasa untuk menggenapkan janjimu. Maka saya menolongmu ya. Saya mau kasih masukan ya, seperti ini caranya. Saya ini untuk boleh mempermudah, saya kasih saya punya hamba kepada suami saya. Bapak Ibu, kalau kita mencoba membaca dalam narasi ini ya, apa yang dilakukan oleh Sarah adalah sesuatu yang sangat serius. Ini sangat serius. Tetapi saudara sekalian, kita melihat ya bagaimana di dalam keadaan seperti ini Tuhan tetap memberikan janjinya kepada Sarai. Dalam pasal berikutnya nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan tetap memberikan Ishak kepada Abraham melalui Sarai yang telah dengan terang-terangan mengatakan, Tuhan engkau tidak cukup berkuasa, engkau mungkin sudah lupa dengan janjimu, aku memiliki jalan pintas buat engkau. Tapi saudara sekalian, kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, dia menggenapkan janji yang diberikan itu. Janjinya tetap terlaksana meskipun di dalam keadaan Sarai yang berdosa ini. Meskipun dalam keadaan Sarai yang lemah ini. Meskipun dalam keadaan Sarai yang penuh dengan tanda tanya. Tuhan tetap menggenapkan janjinya dan memberikan Sarai kepadanya. Maka saudara sekalian, tak kala kita hidup pada hari ini ya, kita ada dalam sebuah masa, semua masa apa? Zaman yang penuh dengan cepat ya, serba cepat ya. Sangat cepat sekali. Menunggu itu sesuatu yang nggak umum pada masa ini. Saudara, kita kalau buka internet, kalau lambat sebentar, kenapa ini internet nggak bisa-bisa? Itu kita sudah terbentuk dengan budaya menanti itu bukan sesuatu yang baik. Harusnya itu semua cepat, serba cepat. Dan saudara sekalian, kita bisa melihat dalam masa-masa seperti ini ya. Kadang-kadang Tuhan itu akan membentuk kita, kadang-kadang kita akan diuji oleh Tuhan. Dan apakah kita akan mengatakan, ya biarlah waktumu Tuhan dan bukan waktuku. Bukanlah tanganku, bukan dengan manipulasi, dengan kekuatan, bijaksana, kepintaran, dan manipulasi tanganku untuk menggenapkan semuanya menjadi indah dalam kehidupan saya. Ini menjadi sesuatu yang serius bagi kita. Tetapi saudara sekalian, kita melihat kalau mengkaitkan ini dengan Tuhan yang tetap memberikan jawaban kepada Sarai. Dan ketika kita masuk dalam Advent keempat hari ini, Tuhan seolah datang kepada mereka yang berdosa, kepada mereka yang tidak seutuhnya menaruh percaya kepadanya. Tuhan itu datang kepada mereka yang memang di dalam kekacauan. Tuhan datang kepada mereka yang memang berdosa. Tuhan menyatakan anugerahnya kepada mereka. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus ya di dalam tulisannya itu di dalam kitab Roma, bahwa Tuhan itu datang kepada kita kan ya. Tuhan itu datang ketika saudara dan saya sedang tidak menginginkan Tuhan, sedang di dalam dosa. Dan ini terbukti bukan hanya dalam perjanjian yang baru, Bapak sekalian. Di dalam keadaan perjanjian yang lama pun, ketika orang seperti Sarah ini, saudara, orang seperti Sarah ini kalau kita baca ya, ini banget sih. Tuhan sudah janji kok, tapi Tuhan tetap memberikan jawaban. Saudara, seolah kita bisa melihat di sini seorang ibu itu yang mengatakan kepada anaknya, jangan kamu main-main di api itu ya. Api itu bisa membakar kamu loh. Dan anaknya kemudian tetap bermain terhadap api. Tapi kemudian ya, anaknya itu waktu kena api, ibunya itu nggak mengatakan, tuh kan ya, rasain kamu, rasain. Saya sudah bilang kan, tapi ibunya itu datang dan kemudian seolah mengatakan, saya sudah bilang itu api bisa membakar, melukai kamu. Dan ibunya membersihkan luka itu dan membalut luka itu kan ya. Saudara, kita akan mengatakan, ini anak memang bandel sekali. Memang anak ini nggak mau mendengarkan. Sudah dibilang berkali-kali. Tapi ibunya akan datang, menegur dan akan membalut luka itu kan ya. Dan itu yang terjadi dalam kisah ini kan ya. Bagaimana Sarah itu sudah diberitahu oleh Tuhan. Sudah diberikan firman, janji oleh Tuhan. Tetapi di dalam keberdosaannya dia, dalam kelemahannya dia, dalam tidak kesabarannya dia, Tuhan masih berkenan datang. Dan mengatakan bukan dari Hagar, bukan. Tapi dari kamu, dari anak dari yang akan dilahirkan oleh Sarah itulah. Itulah anak perjanjian itu. Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan berjumpa dengan manusia.
Manusia seperti apa? Manusia seperti Sarah ini. Dia berkenan berjumpa kepada mereka dalam keadaan mereka yang lagi kacau, dalam keadaan mereka yang sangat rendah sekali, dalam keadaan mereka yang memang tidak mau mendengar seutuhnya kepada Tuhan. Saya tidak tahu, saudara, sebagaimana kita menjalankan kehidupan kita selama bertahun-tahun ya sebagai orang percaya. Kalau kita mencoba berefleksi dalam hal ini ya, mungkin kita tidak separah Sarah mungkin, tapi mungkin kita menjadi orang-orang juga yang kadang-kadang tidak menaruh seutuhnya percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini ya, ketika kita merenungkan akan Kristus yang berinkarnasi, dia tetap berkenan kepada saudara untuk kemudian datang dalam keadaan yang rendah itu, dalam keadaan yang berdosa itu. Maka ini bukan sesuatu, oh kalau begitu seperti orang-orang pada masa Paulus, kalau begitu mari kita berdosa saja, mari kita tidak berpercaya, mari kita melawan firman Tuhan. Oh tidak, Paulus mengatakan justru ya ketika kamu mengerti keadaan seperti ini, kamu lebih memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, lebih bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Maka saudara sekalian, ini bukan cerita daripada Sarah saja, ini cerita banyak manusia. Dan saya percaya ini bukan cerita banyak manusia di luar sana, tapi itu cerita dari kita orang-orang percaya yang hari ini pun ada dalam gereja ini. Kita adalah cerita orang-orang seperti Sarah yang mendengarkan tetapi tidak seutuhnya mendengarkan. Yang tahu bahwa Tuhan itu berjanji, yang tahu Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Tetapi kadang-kadang kita tidak seutuhnya memberikan percaya. Tapi hari ini ya Tuhan seolah mengatakan, aku masih mau datang kepadamu. Kasihku yang limpah itu menghampiri engkau di dalam keberdosaanmu. Hal yang kedua, kayak kita bisa lihat di dalam ayat-ayat ini. Kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 ya. Ayat 5 sampai 9. Itu satu kisah yang sangat memilukan kan ya. Bagaimana kemudian Sarah itu marah kepada Abraham. Marah kan ya. Tapi marahnya lucu sekali. Siapa yang kasih Hagar? Ya Sarah. Siapa yang dimarahin? Ya Abraham. Loh, ini nggak nyambung. Kamu kasih Hagar kepada Abraham, sekarang kamu memarahin Abraham dan kalimatnya keras sekali. Kiranya Tuhan menjadi hakim antara kita. Ini kesulitan saya ini, duka cita saya ini, itu tanggung jawabmu, Abraham. Lucu ya. Kekacauan yang ditimbulkan oleh orang yang tidak menanti Tuhan. Kekacauan itu tidak membawa keadaan lebih baik kan ya. Dia mengambil keputusan dengan tangannya itu tidak menghasilkan hal yang indah, hal yang baik. Itu membawa kekacauan bukan hanya untuk dirinya. Ternyata dalam bagian ini membawa kekacauan bagi relasinya dengan suaminya itu Abraham. Dengan tangannya dia berjuang, tangannya dia melawan janji Tuhan, tidak menunggu janji Tuhan. Dan apa yang hasil dari semuanya itu relasi yang kacau kan ya. Relasi yang menuduh, relasi yang tidak baik sebagai suami istri. So, kok kita tadi baca dia kasih Sarai kok. Dia berbicara mungkin lewat Hagar. Tapi sekarang dia mengatakan ini tanggung jawabmu Abraham. Saudara kalau kita perhatikan ya. Setiap kali kita melangkah dengan tangan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau mengambil jalan pintas dalam seluruh hidup kita. Itu membawa kekacauan. Itu membawa kekacauan. Bukan hanya untuk diri kita. Tapi membawa kekacauan untuk orang-orang di sekitar kita. Kita sudah melihat tadi bagaimana Saul ya. Itu bukan hanya membawa kekacauan bagi Saul yang ditolak oleh Tuhan setelah itu. Tapi juga membawa kekalahan bagi seluruh Israel. Saudara dalam bagian ini ya. Sarah mengatakan tanggung jawabmu. Tetapi poinnya yang saya mau katakan Bapak sekalian. Ketika kemudian Abraham itu mengatakan. Lah itu kan budakmu. Budakmu yang kamu berkuasa atasnya lah. Kamu lakukan apapun kepada budakmu yang terserah kamu. Saudara perhatikan ya. Ini keluarga yang sangat kacau sekali ya. Bagaimana Abraham sebagai kepala keluarga itu dengan gampangnya, dengan entengnya cuci tangan. Nah itu kan hambamu, ya lakukanlah sesukamu. Jangan marahin saya, jangan mengatakan kepada saya bahwa itu tanggung jawab saya. Lakukanlah sesukamu kepada hambamu itu. Tapi saudara, di dalam ayat yang ke-5 ya, ke-6 ketika Abraham menindas Hagar ya. Kemudian Hagar itu meninggalkan rumah dan melarikan diri sampai kepada padang gurun. Tapi saya mau mengatakan begini Bapak sekalian. Kasih Tuhan yang begitu limpah, kasih Tuhan yang begitu kaya
menjumpai orang-orang yang terluka, menjumpai orang-orang yang tersingkirkan, menjumpai orang-orang yang tidak terlihat, menjumpai orang-orang yang memang terusir. Saudara perhatikan ya, orang seperti Hagar ya, ketika melarikan diri dari rumah Tuhannya, itu adalah satu tindakan bunuh diri. Kenapa? Pertama ya, dia siapa sih? Dia itu hamba. Hamba yang mana? Hamba perempuan. Sudah hamba perempuan, dia itu orang Mesir, bukan orang asli situ, orang Mesir. Sudah orang Mesir, dia itu perempuan hamil. Siapa yang mau kasih kerja? Siapa yang akan memberikan hidup bagi dia? Dan bukan hanya itu, dia itu seorang diri di luar sana. Ini satu tindakan bunuh diri, Bapak sekalian. Satu tindakan yang tidak ada harapan bagi dia untuk waktu keluar itu mau menuju kemana. Menuju kemana? Satu keadaan yang barangkali masyarakat hari itu tidak mau melihat orang seperti ini. Ya, perempuan lari dari tuannya, perempuan hamil lagi, orang Mesir sendiri, itu negatif sekali, Bos sekalian. Itu negatif sekali. Dan masyarakat mungkin akan menutup mata dengan orang-orang seperti ini. Ini orang yang melarikan diri dari tuannya. Gak dipandang, Bos sekalian. Orang-orang yang ada di situ ya boleh ada, yang gak ada juga gak masalah. Ini satu gambaran orang tidak diinginkan di dalam masyarakat pada masa itu. Suaranya nggak ada, dia nggak punya hak, nggak punya harta sama sekali. Ini orang nggak ada harapan sama sekali, bos kan? Nggak ada harapan. Orang tidak dipandang, orang nggak dilihat, orang nggak bukan hanya nggak dilihat, tapi nggak dianggap ada di situ. Satu keadaan yang sangat-sangat menakutkan dan satu keadaan yang tidak ada pengharapan sama sekali. Tapi saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dalam ayat ke-7 dikatakan, lalu malaikat Tuhan menjumpainya. Malaikat Tuhan menjumpainya. Seolah kita bisa mengatakannya, waktu Tuhan datang menjumpai manusia tadi dalam bagian pertama itu manusia yang berdosa, manusia yang tidak sabar menanti Tuhan, manusia yang tidak menunggu tangan Tuhan bekerja. Memang Tuhan datang kepada orang seperti itu, tapi dia juga datang kepada mereka yang terhina. Mereka yang terpinggirkan, mereka yang jauh, mereka yang tidak dilihat. Dan jangan pikir bahwa soal ini apakah jalur yang orang yang dijanjikan, tidak. Yang dijanjikan itu, yang memberikan perjanjian itu, yang memegang perjanjian itu, yaitu Ishak dari Sarai. Tapi ini bukan orang yang akan menerima perjanjian itu, bukan. Tapi saudara sekalian, Tuhan menunjukkan kasih-Nya menemui orang-orang seperti ini. Sama seperti dalam perjanjian yang baru kan ya, ketika kita melihat bagaimana Tuhan menemui orang-orang yang terpinggirkan ini juga. Orang-orang yang tidak diinginkan. Misalkan siapa? Siapa yang menginginkan Zakheus? Bapak Ibu ingat kisah Zakheus kan ya? Siapa yang menginginkan Zakheus dalam foto-foto atau di dalam movie misalkan ya? Itu digambarkan Zakheus kecil, sudah kecil, agak-agak gemuk sedikit. Siapa yang menginginkan dia? Bukan karena dia kecil, bukan. Tetapi karena apa yang dia lakukan. Siapa yang menginginkan orang berdosa ini? Siapa yang menginginkan orang yang mengambil uang banyak orang Israel? Siapa? Nggak ada. Tapi ya, ketika Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dia mengatakan kepada Zakheus, Zakheus, aku mau datang ke rumahmu. Siapa yang mau melihat orang-orang seperti ini? Ketika di dalam malam gelap itu datang, pertama-tama Tuhan datang kepada siapa? Kepada para gembala. Malaikat itu datang kepada gembala yang terpinggirkan, Bapak. Dia menyatakan bintangnya kepada siapa? Kepada para majus. Siapa para majus itu? Bukan orang-orang hebat, Bapak sekalian. Bukan orang-orang yang terkenal. Bukan orang-orang yang terhormat sekali. Bukan. Siapa yang menginginkan perempuan Samaria di pasal 4 kitab Injil Yohanes? Apakah masyarakat hari itu menginginkan melihat dia? Enggak, Bapak sekalian. Apakah mereka itu menginginkan melihat, ini ada perempuan Samaria, dia mengambil air jam 12 siang, kita mau menonton dia, kita mau melihat dia, kita bersuka cita karena dia. Gak ada. Perempuan itu pun gak mau dilihat oleh orang. Itu sebabnya dia datang jam 12 siang. Jam 12 siang di mana semua orang lagi mungkin di rumahnya, lagi beristirahat. Dia pergi ke sumur itu mengambil air karena dia tidak mau berjumpa dengan orang. Dan memang manusia pada masa itu tidak menginginkan juga orang ini, tidak mau melihat orang berdosa ini. Dan apalagi dia orang Samaria. Orang Yahudi hari itu jangankan bersentuhan dengan orang Samaria, berpapasan saja itu sesuatu yang najis. Mereka nggak ingin berpapasan dengan orang-orang seperti itu. Apalagi ini Samaria, perempuan berdosa lagi. Nggak ada, bos kan? Nggak ada. Tapi Alkitab mencatat dia.
Di dalam teologi Yohanes dikatakan Yesus Kristus harus, kata harus itu menjadi satu kata kunci yang sangat penting di dalam Injil Yohanes. Yesus harus melewati Samaria. Yesus harus melewati Samaria. Kenapa? Karena ada raja di sana? Tidak, saudara. Karena ada di sana perempuan Samaria yang berdosa, yang tidak dilihat oleh masyarakat pada masa itu. Maka saudara sekalian, kita melihat di sini bagaimana sejak awal dalam kitab Kejadian kita bisa melihat bahwa orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dilihat oleh manusia, kita bisa mengatakan Tuhan di dalam kasih-Nya yang begitu luas datang menemui mereka. Saya tidak mengatakan bahwa ini masalah selamat atau tidak selamat. Saya tidak lagi bicara poin itu. Tapi kita bicara di sini di dalam karya umumnya Tuhan. Dia datang menemui mereka di dalam kesulitan mereka, di dalam keadaan mereka yang tertindas itu. Mereka yang bukan siapa-siapa. Hari ini Bapak sekalian, saya tidak tahu di mana posisi kita. Saya tidak tahu di mana posisi gereja kita. Mungkin banyak orang yang tidak terlihat. Mungkin banyak orang yang merasa diri tidak terlihat. Banyak orang yang mungkin merasa diri, saya ini tidak dilihat, tidak dianggap. Tapi sekali lagi ya, pada masa Natal kali ini ya, Advent, momen Advent sekali ini, kita boleh diingatkan bahwa meskipun ya orang-orang dunia tidak melihat, tidak melirik, tidak menganggap, maka Tuhan itu melihat dan menganggap kita. Saudara, kalimat yang sangat penting ya, dikatakan di sini, Tuhan menjumpai. Ini bukan dalam nuansa begini ya, nuansa bahwa malaikat Tuhan lagi jalan-jalan, lagi nganggur. Tiba-tiba, kamu Hagar ya? Oh, kamu siapa? Lagi ngapain? Oh, bukan maksudnya. Ketika Alkitab mencatat dalam bagian ini, dalam ayat 7, lalu malaikat Tuhan menjumpai. Ini satu bagian pertama-tama ya. Itu malaikat Tuhan dituliskan pertama-tama menjumpai manusia. Yaitu malaikat Tuhan itu ini, orang seperti Hagar ini. Itu di dalam Alkitab. Ini pertama-tama dikatakan malaikat Tuhan itu datang. Dan kepada seorang seperti Hagar, menjumpai. Ini berarti secara aktif dia mencari orang ini, Bapak sekalian. Dia secara aktif mencari orang seperti Hagar ini. Dan anehnya dia bertanya, malaikat Tuhan apakah nggak tahu kalau ini Hagar? Tahu. Karena kalimatnya begini ya, ayat 8. Hagar, hamba Sarai. Ya kan ya? Malaikat Tuhan itu tahu ini Hagar, ini hambanya Sarai. Kok bisa-bisanya ya malaikat Tuhan itu bertanya, kamu dari mana? Kamu mau menuju ke mana? Malaikat Tuhan mengatakan, kamu itu dari mana dan menuju ke mana? Saudara, saya mengatakan pertama-tama ya bahwa ini adalah satu nuansa mencari. Satu nuansa seperti perempuan Samaria itu, Tuhan harus lewat ke sana. Yesus harus lewat karena ada perempuan Samaria. Ini ya, malaikat Tuhan itu menjumpai orang ini secara khusus. Di mana? Di padang gurun. Ketika keadaannya lagi berantakan, lagi kepahitan, lagi sakit hati, lagi ditindas, lagi tidak ada harapan sama sekali. Dia datang dan mengatakan, kamu Hagar, hamba Sarai. Kamu dari mana? Dan kamu mau menuju ke mana? Pertanyaan ini menjadi penting, Bapak sekalian. Menjadi penting. Kenapa? Karena pertanyaan ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam bagian ini malaikat Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk berbicara dan didengarkan. Sekali lagi Bapak sekalian, di dalam bagian ini adalah satu buah momen kesempatan kita melihat bahwa malaikat Tuhan itu membiarkan manusia itu yang dalam keadaan yang sangat letih, dalam keadaannya yang sangat kacau itu, dia boleh didengarkan oleh malaikat Tuhan. Saudara, bukankah ini sesuatu yang indah ya, yang kita bisa pikirkan? Orang seperti Hagar yang bukan di dalam garis keturunan yang dijanjikan itu. Tuhan di dalam kasih-Nya yang limpah itu mendatangi orang seperti ini. Dan mendengarkan orang seperti ini, keluh kesahnya, kamu dari mana? Pertanyaan ini menjadi penting karena menjadi momen bagi manusia mengungkapkan apa yang sedang dia alami. Mengungkapkan apa yang sedang dia alami oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhannya kepadanya. Saudara, didengar itu sesuatu yang menyenangkan kan ya. Saudara, kau punya teman ya, mau lagi asik mau bercerita dan kemudian saudara nggak dianggap, itu saudara akan merasa ini teman seperti apa sih? Saya lagi mau bercerita. Didengar itu banyak orang menginginkan kan ya.
Banyak orang itu tidak butuh masalahnya diselesaikan. Saya pengen didengar saja. Kamu diam di situ dengar saya ngomong sebentar. Maka manusia hari ini pengen didengar. Dalam bagian ini, Tuhan itu ingin mendengarkan orang berdosa seperti Hagar ini. Orang seperti Hagar yang tidak masuk dalam jalur perjanjian. Tuhan itu berkenan mendatangi dia dan berkenan mendengarkan dia. Saudara, ketika kita memikirkan akan Advent, Tuhan mengunjungi dunia ini, turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dia bukan hanya mendengar kita kan ya. Dia bukan hanya datang kepada kita. Kita ini orang-orang yang percaya kepadanya. Dia mencari kita. Dia mencari dan menjadikan kita umatnya. Dan jikalau kepada perempuan Hagar ini itu Tuhan berkenan mendengar, apalagi kepada saudara dan saya. Apalagi kepada saudara yang beriman kepadanya. Bukankah dia mendengarkan kita? Bukankah dia memberikan telinganya kepada kita? Pemazmur berkali-kali mengatakan, sendengkan telingamu, sendengkan telingamu. Bukan hanya dalam nuansa bahwa Tuhan tidak lagi menyendengkan telinganya, tapi satu kepercayaan dari pemazmur bahwa Tuhan itu memberikan telinganya untuk mendengarkan umatnya. Apalagi umatnya, Bapak sekalian. Jikalau orang seperti perempuan ini, Tuhan menyatakan kasih-Nya secara umum kepadanya dan mendengarkan dia, mendengarkan keluh kesahnya. Apalagi saudara dan saya, orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam bagian ini, Tuhan itu datang kepadanya, mendengarkan dia. Tetapi bukan hanya itu, Bapak sekalian. Ketika malaikat Tuhan mendengarkan jawaban dari Hagar, dan apa kalimat dari malaikat Tuhan? Dia mengatakan, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara, bagi orang-orang modern ini sesuatu yang kacau sekali. Waduh, ini Alkitab mendukung kekerasan. Ini Alkitab mendukung orang ditindas. Saudara, ini kita tidak membaca di dalam kacamata orang modern tentunya Tapi kembali dalam kacamata yang tadi saya mengatakan. Orang yang keluar dari rumah tuannya dalam keadaan seperti ini itu cari mati namanya. Gimana dia bisa hidup di luar sana? Gimana dia bisa hidup? Tapi ketika malaikat Tuhan mengatakan, kembali, pertama, dia memberikan petunjuk. Kedua, dia memberikan perlindungan kepada perempuan ini. Loh kenapa? Maksudnya apa? Kenapa dikatakan memberikan perlindungan? Karena sesusah-susahnya dia di rumah Abraham. Ditindas oleh Sarah. Tapi di rumah Abraham, dia adalah tetap anak itu, legitimasinya adalah anak dari Abraham. Itu keluarga dari Abraham. Dia punya rumah untuk tinggal. Dia punya atap untuk boleh bernaung. Dia punya perlindungan di rumah Abraham. Memang sulit. Keadaan tidak berubah sekarang. Keadaan dia kembali ke sana. Dia kembali dengan keadaan ditindas barangkali. Tapi di sana ada perlindungan dari tuannya. Maka saya mau mengatakan begini. Ketika Tuhan menjumpai Hagar, Tuhan berkenan mendengarkan keluh kesahnya. Tuhan bukan hanya mendengarkan dia, tapi Tuhan juga mengarahkan, menuntun dia untuk boleh melihat jalan yang baik untuk demi perlindungan dirinya. Jalan yang baik, perlindungan untuk dirinya. Saudara, Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Jalan yang seharusnya dia tempuh di mana. Sekali lagi saya mengatakan, ketika Tuhan menjumpai kita menjadi manusia, dia bukan hanya kepada kita yang tidak ada harapan sebagai orang-orang yang secara umum dikasihi oleh Tuhan. Karena saudara sekalian, Tuhan panjang kasihnya itu terlalu besar dan kita tidak mungkin memikirkan berapa besarnya. Saudara masih ingat dalam kisah Yunus Apa dikatakan Tuhan kepada Yunus? Yunus, kamu tahu orang-orang di Niniwe itu ada begitu banyak orang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dan bukan hanya itu, bos. Dilanjutkan oleh Tuhan. Dan di sana begitu banyak binatang-binatang. Saudara, saya tidak sedang mengendorse bahwa Tuhan itu sangat binatang. Bukan. Saya mau mengatakan itu kasih Tuhan itu enggak mungkin dapat terselami oleh kita, bos. Dan termasuk di dalam kehidupan Hagar. Dia datang, mendengarkan, dan memberikan petunjuk, mengarahkan di dalam jalan yang baik bagi dia demi perlindungannya. Apalagi ketika datang dalam tengah-tengah dunia ini, ketika dia datang kepada saudara dan saya, menjadikan kita sebagai umatnya dan mengarahkan kita. Setiap pertemuan dengan Tuhan itu membawa kita kepada satu guidance yang benar. Ke arah mana berjalan, ke arah mana engkau berjalan.
Saudara, kita bisa mengatakan begini ya, sebagaimana Hagar itu telah pergi meninggalkan rumah, dan dia kan sekarang diajak untuk boleh berbelok. Seolah malaikat Tuhan mengatakan, jalanmu ke sini, tapi jalanmu itu salah. Kamu kembali ke sana ya. Jalan itu memang sulit kamu hadapi, tapi di sana ada perlindungan ya. Di sana ada perlindungan dari Tuhanmu. Kamu aman di sana. Saudara, tak kalah kita di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita bisa mengalami hal-hal seperti ini. Kita mungkin akan berpikir dalam pikiran kita. Kita tahu ini jalannya yang salah. Tapi kalau saya balik, itu susah. Itu berat. Itu tidak gampang. Itu penuh pergumulan. Saya harus menanggung banyak hal. Saudara, saya tanya kepada kita ya, ketika dia balik, kira-kira Sarah itu akan menyambut dengan sukacita enggak ya? Oh, kamu sudah lari ya, ini kamu balik sekarang, saya peluk kamu ya. Saya kira enggak ya. Keadaan mungkin lebih parah. Tapi ya di sana ketika dia berbalik, itu tempat yang aman buat dia. Saudara, dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan menjumpai kita, mungkin dalam keadaan seperti Sarah yang melawan Tuhan, yang berdosa itu, atau di dalam keadaan Hagar yang keadaannya yang berbalik dalam jalan yang memberikan kedamaian kepadanya. Mungkin keadaan tidak berubah, tetapi ada perdamaian, ada perlindungan dari Tuhan. Nah, itu sesuatu yang saya kira saudara dan saya perlu pikirkan pada masa Advent ini ketika kita akan merenungkan kisah Natal sebentar lagi, bahwa Tuhan setiap kali dia bertemu dengan manusia di dalam keadaan mereka itu, dia menjumpai mereka dan akan memimpin mereka ke jalan yang tenang, dalam jalan yang baik, jalan yang memberikan damai sejahtera. Saudara, itu yang dilakukan Tuhan kepada Hagar. Kembalilah, bukan mengendorse kekerasan, tetapi kembalilah, karena di sanalah ada tempat kedamaian. Saudara, kita di dalam poin yang kedua ini boleh berefleksi, saudara boleh melihat kepada diri kita, tapi saya mau mengatakan begini, entah saudara sedang berada dalam jalan yang salah, menuju keadaan yang akan mematikan saudara, atau saudara sedang berada dalam keadaan yang tidak dilihat oleh manusia. Mungkin saudara sedang berada di dalam padang gurun seperti Hagar ini. Di padang gurunnya itu satu kesulitan besar, satu keadaan yang sangat sulit, kematian menanti dia. Tetapi sekali lagi, momen Natal mengingatkan kita, Tuhan menjumpai kita di dalam kasih-Nya, di dalam keadaan-keadaan seperti itu. Bapak Ibu, padang gurun setiap manusia itu berbeda-beda kan ya. Kekeringan yang dihadapi manusia itu, pergumulan manusia itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang bergumul di dalam keluarga, ada yang bergumul di dalam relasi suami istri, ada yang bergumul dalam pekerjaan, ada yang bergumul di dalam banyak hal, di dalam relasi dengan saudara, dengan banyak hal Bapak sekalian. Ada yang bergumul dalam pekerjaannya, dalam studinya, banyak sekali, berbeda-beda. Tapi dimanapun padang gurun yang Tuhan sediakan kepada saudara, Dia berkenan menjumpai kita pada saat-saat seperti itu. Dan ketika Dia menjumpai saudara dan saya, sebagai orang-orang yang dikasihi, Dia akan membawa saudara kepada jalan yang benar. Dan harap ketika kita diarahkan ke dalam jalan yang benar itu, meskipun kembali ke dalam jalan yang benar itu sesuatu yang sulit, keadaan tidak banyak berubah, mungkin lebih memberatkan, tetapi sekali lagi dengan iman kita mengatakan, ini jalan damai, ini jalan yang memang tepat untuk saya lalui. Tuhan kiranya boleh berkenan menolong saudara menggumulkan poin yang kedua ini. Terakhir di dalam poin yang ketiga saya mau mengajak kita melihat bahwa sekali dalam ayat-ayat yang berikutnya. Misalkan di dalam ayat yang ke-10, di dalam ayat yang ke-10 dan berikutnya itu, saya tidak mengulang membaca kepada kita, tetapi saya mau mengatakan begini. Kepada orang yang tidak ada dalam jalur perjanjian ini, Tuhan berkenan memberikan janji. Tuhan memberikan janji kepadanya. Kasih Allah yang begitu limpah kepada Hagar, kemudian membawa dia untuk boleh kembali kepada rumah tuannya karena ada janji dari Tuhan. Janji apa, sekalian? Janjinya itu tidak kalah jauh dengan apa yang dijanjikan kepada Abraham, kepada Sarah dan kepada Ishak nantinya ya. Janji apa, sekalian? Saya mencoba membaca kepada kita di dalam ayat yang ke-11 ya. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan mendengar tentang penindasanmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai, demikianlah nanti anak itu. Saya coba baca dalam ayat 10. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya.
Saudara, Tuhan mengatakan akan banyak keturunan, kemudian engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, lakunya seperti ini, dan memang bukan gambaran yang positif ya. Ketika dikatakan di sini dia seperti keledai liar yang menantang saudara-saudaranya di sana sini dan segala macam. Bukan. Dan saudara perhatikan ya. Tuhan mengatakan, aku akan membuat engkau sangat banyak keturunannya. Dan engkau akan melahirkan seorang laki-laki. Saudara perhatikan ya. Janji Tuhan kepada Abraham apa? Tuhan janji juga kepada Abraham ya, akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Ini tidak kalah jauh Bapak sekalian dengan orang yang bukan jalur perjanjian ini. Tapi saya mau mengatakan begini ya, Tuhan itu memberikan janji. Janji apa dalam bagian ini? Tuhan seolah mengatakan kepada Hagar ya, aku memberikan janji kepadamu. Aku akan menyertai kamu. Aku akan menyertai kamu dalam kelelahan yang engkau lewati dalam menuju rumah Tuhanmu ini. Aku akan menyertai kamu. Aku akan memberikan pertolongan kepadamu. Dan tandanya adalah aku akan memberkati keturunanmu. Saudara, ini sesuatu yang menarik ya. Orang yang tidak dijanjikan oleh Tuhan ini tidak dalam jalur perjanjian, tetapi Tuhan mengatakan, aku akan bersama-sama menyertai engkau. Kembalilah ke rumah Tuhanmu, aku akan menyertai engkau. Dan bukan sesuatu yang ini ya, yang saya kira ketika Tuhan datang kepada Hagar, Tuhan itu memberikan identitas kepadanya kan ya. Hagar, engkau akan memiliki anak, keturunan besar, menjadi orang yang akan memimpin banyak bangsa dan segala macam. Saudara sekalian, dalam bagian ini kita melihat identitas diberikan oleh Tuhan, penyertaan dijanjikan oleh Tuhan. Kepada siapa? Kepada Hagar. Kepada siapa? Kepada Ismail, bos sekalian. Tuhan memberikan janji penyertaan. Maka kita bisa melihat di sini ya, penyertaan itu adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh banyak orang kan ya. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Yusuf di dalam perjalanan hidupnya, penyertaan Tuhan itu yang menolong dia kan ya, melawan seluruh godaan setan, menjaga dirinya, menantikan Tuhan berkarya, itu penyertaan Tuhan kan ya. Tidak ada satupun manusia yang tidak menginginkan penyertaan Tuhan. Sama seperti anak kecil ya, itu dia sangat tenang kalau ada dia disertai oleh papa mamanya. Itu dia tidak menginginkan, oh saya sendiri aja, anak-anak kecil. Saya sendiri jalan aja, nggak perlu ada papa mama. Tapi dia sangat agak ketenangan ketika ada penyertaan kan ya, papa mama ada bersama-sama dengan dia. Maka dalam bagian ini ya, seolah Tuhan mengatakan kepada Hagar, aku berjanji menyertai engkau, aku berjanji menyertai engkau. Saudara, ketika kita merenungkan akan Advent hari ini ya, dan kita tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya datang kepada kita, mengunjungi kita. Dia itu menjadi manusia sama seperti kita kan ya, sama seperti kita. Penyertaannya itu nyata kepada kita, dan penyertaannya itu sampai ketika dia mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Percayakah kita akan hal ini, Bapak sekalian? Bahwa dia adalah Allah yang menjumpai orang seperti Hagar. Di dalam kasihnya memberikan janji penyertaan kepada orang seperti Hagar. Dan apalagi kepada saudara dan saya yang percaya kepadanya. Kepada kita yang disebut sebagai anak-anak. Yang bukan karena tangan kita, tapi karena Kristus yang mati bagi kita. Dipanggil menjadi orang-orang kepunyaan Tuhan. Dan dia mengatakan, aku akan menyertai engkau sepanjang zaman. Maka ini sesuatu yang indah, yang patut untuk kita syukuri kepada Tuhan. Patut membuat kita untuk semakin senantiasa bergairah di dalam mengikut Tuhan. Karena ada janji penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai di dalam keadaan yang mungkin, keadaan yang gelap seperti yang dialami oleh Hagar. Mungkin keadaan yang diam, gak ada mungkin jawaban yang kelihatan di depan. Mungkin dalam keadaan yang diopres begitu ya. Tapi saudara sekalian, penyertaan itu adalah sesuatu yang nyata bagi kehidupan orang-orang percaya. Kalau saudara mengatakan, apa bukti daripada penyertaan Kristus kepada kita? Pertama-tama dia akan mengatakan, aku pernah menjadi manusia seperti kamu, menggantikan engkau di atas kayu salib. Dan dia mengatakan kepada kita, saya telah memberikan Roh Kudus kepadamu untuk boleh memimpin seluruh kehidupanmu. Saudara, terlalu besar apa yang dilakukan oleh Kristus kepada kita. Maka kiranya ketika kita merenungkan hari ini akan kisah Hagar dan kisah Sarai, ini bukan kisah kedua orang ini, tapi ini kisahnya Tuhan
bertemu dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam keberdosaan mereka, orang-orang yang ada dalam padang gurun, orang-orang yang terpinggirkan. Tapi dalam keadaan seperti ini Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan janjinya, penyertaannya. Maka kiranya saudara dan sekalian boleh terus melihat janji penyertaan ini, sesuatu yang akan menggerakkan kita mengakhiri tahun ini dan membuka tahun yang baru. Dalam anugerah Tuhan kita boleh senantiasa mengharapkan penyertaan Tuhan, dan Tuhan kiranya boleh membukakan itu kepada kita, mengalami itu dalam kehidupan kita. Sehingga meskipun keadaan gelap, meskipun keadaan tidak terlihat, dilihat, tidak diperhatikan, tidak dianggap, banyak hal terjadi dalam kehidupan. Satu hal yang kita bisa tahu, janji penyertaannya. Sehingga saudara sekalian, kita bisa mengatakan, jikalau seperti kepada Hagar saja, orang yang tidak dijanjikan itu, orang yang tidak dalam jalur perjanjian itu, Tuhan menyatakan penyertaan. Apalagi kepada orang-orang yang Dia telah mati bagi kita. Maka kiranya hari kita menutup tahun ini nantinya dengan satu ucapan syukur, dengan mengatakan, jikalau Tuhan menghampiri saya dalam keadaan-keadaan seperti ini, maka biarlah saya hidup bagi Tuhan. Biarlah saya hidup bagi Tuhan. Bila Tuhan boleh menolong kita untuk boleh bergumul bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih. Kami boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami boleh melihat dua jenis orang di mana Tuhan berkenan jumpai. Orang seperti Hagar yang tidak diinginkan. Orang seperti Hagar yang diusir, yang berada di dalam padang gurun, kekacauan, penderitaan, kepahitan. Tapi Engkau menyatakan kasih-Mu ketika Engkau datang menjumpai dia. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kisah-kisah seperti ini. Kami bersyukur boleh membaca kisah dari Sarah di dalam keadaannya yang tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan, meragukan janji Tuhan, mencoba lebih berkuasa daripada Engkau ya Tuhan. Tetapi Tuhan masih berkenan mendatangi dia dan menggenapkan janji-Mu di dalam dirinya. Tuhan, ajarlah kami untuk boleh melihat bahwa kisah ini adalah kisah dari kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhina, orang-orang yang tidak diinginkan oleh dunia ini, orang-orang yang mungkin sangat kecil, orang-orang yang tidak terlihat, yang tidak dianggap. Tapi kiranya Tuhan boleh menolong kami bahwa meskipun dalam keadaan seperti ini, Tuhan berkenan di dalam kasih-Nya menjumpai kami dan boleh menolong kami untuk boleh mendapatkan petunjuk bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus berjalan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kiranya pengertian-pengertian seperti ini tidak membawa kami gegabah di dalam menjalankan kehidupan kami. Kami kiranya boleh bersyukur kepada Tuhan, sebagaimana Paulus mengatakan bahwa semakin besar kasih yang Tuhan nyatakan melalui keberdosaan kami. Dan kiranya kami bukan hidup di dalam keberdosaan kami setelah itu, tapi kiranya kami boleh benar-benar hidup di dalam sukacita mengikut Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kami bukan orang-orang yang sempurna Tuhan, tetapi kiranya Engkau yang berkenan menegur kami, membimbing kami dengan seluruh cinta kasih Tuhan yang terlalu besar yang kami terima di dalam keberdosaan kami, di dalam keadaan kami yang terpinggirkan. Kiranya itu membuat hati kami semakin hangat di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Kiranya hati kami boleh semakin bergairah memikirkan hati-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami hidup hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.